Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota Hikmah Septiani, Intan Juliani, Monika Adecitra, saya sendiri yaitu Novia Anjayani, Ratri Pramudita, dan Sawah Kustaria. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan yaitu kriteria dan penetapan kekritisan lahan pada mata kuliah Ekologi Lahan Pasca Tambang. Yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan apa sih pengertian dari lahan kritis itu sendiri. 1. Lahan kritis menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 1, yaitu lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengaturan air, das, atau daerah aliran sungai. Yang kedua, menyatakan Mulyadi dan Sutrotar Harjo menyatakan bahwa lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan yaitu fisik, kimia, dan biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kehutanan Permenhub P32 Menhub 2 2009 tentang tata cara penyusunan teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai menyatakan yaitu lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurangnya fungsi sampai batas yang ditentukan atau yang diharapkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Juliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan lahan kritis. Jadi setelah dipaparkan mengenai pengertian lahan kritis, dapat disimpulkan bahwa lahan kritis itu merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia, dan biologi. Golongan lahan kritis. Lahan kritis dapat digolongkan menjadi 4 tingkat kekritisan. Yang pertama ada lahan potensial kritisan, yang merupakan lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi produksi dan fungsi pelindungan. Namun apabila pengolahannya tidak berdasarkan konservasi tanah yang baik, maka akan cenderung rusak dan menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis. Ciri lahan potensial kritisan yaitu belum pernah terjadi erosi, namun dengan keadaan topografi dan pengelolaannya yang kurang tepat, maka erosi dapat terjadi. Dan contohnya yaitu ada pembukaan lahan yang digunakan untuk pemukiman penduduk. Yang kedua ada lahan semikritis. Lahan semikritis merupakan lahan yang masih berfungsi produksi dan pelindungannya itu sudah berkurang dan masih digunakan untuk usaha tambang meskipun dengan produksi yang rendah. Contoh lahan semikritis yaitu lahannya sudah mengalami erosi permukaan sampai erosi alur dan tingkat kesuburan tanahnya itu rendah dan bisa dikatakan sangat rendah. Yang ketiga ada lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang tidak produktif lagi dan kondisinya kurang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan pertambangan dan tanpa adanya rehabilitas terlebih dahulu. Contoh lahan kritis adalah lahan yang diakibatkan oleh adanya bekas penambangan, dan penambangan dapat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem tanah sehingga dapat menurunkan produktivitas tanah serta dapat menurunkan mutu lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu lahan yang sangat kritis atau lahan sangat kritis. Nah, lahan sangat kritis ini merupakan lahan yang sudah tidak produktif lagi sehingga ketika akan melakukan usaha di sebuah lahan tersebut harus melakukan rehabilitas terlebih dahulu dengan biaya yang sangat besar. Contohnya, pada lahan bekas penambangan timah, yaitu pada bekas galian tambang timah
yang merupakan kolom-kolom besar yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Selanjutnya, kriteria lahan kritis. Ciri-ciri lahan kritis yaitu lahan yang tidak produktif. Meskipun dikelola, produktivitas lahan kritis atau terdegradasi sangat rendah, termasuk hasil produksi yang dapat diperoleh jauh lebih sedikit daripada biaya produksi. Lahan dapat dikategorikan lahan kritis apabila lahan tersebut mengalami kerusakan dan kehilangan fungsinya secara fisik, kimia, dan sosial ekonomi sehingga lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Arsyad 1989, kriteria lahan kritis yaitu: yang pertama, lahan kritis fisik. Lahan kritis fisik dalam kriteria lahan kritis merupakan kondisi lahan yang secara fisik mengalami kerusakan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tanah memiliki kedalaman efektif dangkal atau pada kedalaman tanah tersebut sebagai lapisan penghambat pertumbuhan tanaman, lapisan kerikil, lapisan batu, cadas batuan, dan akumulasi penghambat lainnya. Pada bagian tertentu atau keseluruhan, terlihat adanya lapisan kadas yang sudah terlihat di permukaan. Adanya batuan atau pasir atau abu yang melibati tanah akibat letusan gunung, banjir bandang, atau bencana lainnya. Yang kedua, lapisan kritis kimiawi. Ciri yang menonjol dari lapisan lahan kritis kimiawi yaitu apabila ditinjau dari tingkat salinitas dan toksinitas tidak lagi memberikan dukungan positif apabila lahan tersebut diusahakan sebagai lahan pertambangan. Yang ketiga, lahan kritis sosial ekonomi. Lahan kritis sosial ekonomi terjadi pada tanah atau lahan yang terlantar akibat adanya salah satu atau beberapa faktor sosial ekonomi sebagai kendala dalam usaha-usaha pendayagunaan tanah tersebut. Yang keempat, lahan kritis hidroorologis. Lahan kritis hidroorologis menunjukkan keadaan sedemikian rupa di mana lahan tersebut tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya sebagai pengatur tata air. Hal tersebut disebabkan adanya terganggunya daya penahan pengisap dan penyimpanan air. Kritis hidroorologis dapat dilihat di lapangan menurut banyak tidak vegetasi yang tumbuh dan adanya keterbatasan jenis vegetasi di atasnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih penyebab dari lahan kritis. Penyebab dari lahan kritis itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor alami maupun faktor dari kegiatan manusia itu sendiri. Seperti kayak aktivitas pertambangan, aktivitas pertanian, kayak pembuatan perumahan-perumahan. Hal tersebut salah satu penyebab dari lahan kritis. Seperti aktivitas pertambangan, barang tambang yang kita peroleh dengan menggali tanah. Penggunaan lahan tersebut yang kita lakukan secara terus-menerus yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan sehingga menyebabkan kerusakan tanah. Nah, kerusakan sumber daya alam, hilangnya vegetasi tumbuhan, dan sehingga terjadinya degradasi alam, degradasi lahan. Hal tersebut merupakan dapat mengakibatkan lahan kritis. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan upaya-upaya apa yang dilakukan dalam penanggulangan lahan krisis. Dalam kriteria dan penetapan lahan kritis, ada upaya-upaya yang dilakukan. Upaya penanggulangan lahan kritis secara garis besar dibagi ke dalam dua keadaan yang berbeda, yaitu yang pertama, upaya penanggulangan lahan kritis berdasarkan perencanaan, pelaksanaan fisik, dan penerapan peraturan. Dikategorikan ke dalam tiga, yaitu bersifat nasional, wilayah, dan lokal. Upaya penanggulangan dan pemulihan lahan kritis yang bersifat nasional telah dimulai sejak rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dengan dikeluarkannya instruksi di Presiden tentang reboisasi dan perhijauan pada tahun 1969. Dan yang kedua yaitu upaya penanggulangan lahan kritis ditinjau dari segi kelembagaan. Dalam upaya penanggulangan lahan kritis diperlukan penguatan kelembagaan baik di pusat maupun daerah atau lokal, sehingga di antara instansi terkait terjadinya kepahaman, sinergitas, dan kebersamaan dalam penanggulangan lahan kritis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kelanjutannya itu akan dilanjutkan oleh Hikmah Septiani. Terima kasih. Baiklah, saya Hikmah Septiani akan melanjutkan penjelasan kelompok kami mengenai lahan kritis.
Adapun beberapa pasal yang menjelaskan pengertian tentang lahan kritis yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Pada pasal 1, pada ayat kelima pada pasal tersebut terdapat pengertian lahan kritis, yaitu berbunyi lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Sedangkan pada ayat 10 ada pengertian tentang ambang batas kekritisan lahan. Bunyinya, ambang batas kekritisan lahan adalah kekritisan lahan yang telah mencapai dan atau melampaui tingkat kritis. Selain itu, adapun beberapa dari isi pasal tersebut mengenai pengertian lain mengenai lahan sebagai pembanding pengertian dari lahan kritis tersebut, yaitu pada ayat 3 sendiri ada pengertian lahan. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi lahan beserta yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaan seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang berbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Pada ayat keempat ada pengertian lahan prima. Lahan prima adalah lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau tidak budidayakan. Pada ayat ke-6 ada mengenai lahan rusak. Lahan rusak adalah lahan yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau dalam segi apapun itu. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.